eh, kami berjalan tentunya sebagai fakultas kedokteran yang cukup tua usianya. Dan sebagai fakultas kedokteran yang tertua, terutama berada di Indonesia Timur, tentunya banyak peminat dokter-dokter spesialis yang menginginkan dididik di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan, terutama layanan spesialistik di daerah DTPK. Sehingga tentunya kita berusaha untuk bisa melakukan pemenuhan tersebut dengan aturan-aturan yang tentunya kita kembangkan dan kita koordinasikan di tingkat universitas, bahkan dilaporkan kepada tingkat kementerian, terutama pada fase-fase awal ketatnya perbandingan antara mahasiswa dan dosen. 1:3 itu kemudian diubah dan berdasarkan arahan dari universitas, tentunya 1:3 itu bisa bergeser menjadi 1:4 sampai 1:5, oleh karena kita juga berada di bawah pengawasan LAM PTKes yang menginginkan tentunya bahwa Universitas Hasanuddin dalam pelayanan program pendidikan dokter spesialisnya tetap bisa meraih unggul, dan memang alhamdulillah dari 34 program studi kami rata-rata semuanya unggul dan ada 7 yang sudah masuk internasional ASIN. Dan pada saat Bapak Rektor pertama kali memimpin Universitas Hasanuddin tahun 2022, tim mereka telah menekankan bahwa sebagai fakultas di Indonesia Timur tentunya kita harusnya menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di kawasan Indonesia Timur, sehingga dasar-dasar itulah yang kemudian membuka wawasan dari tingkat universitas dan tentunya di Fakultas Kedokteran untuk bisa mensupport seleksi PPDS yang akhirnya kami bentuk dalam alur di mana para penerima beasiswa ini menjadi 2 model, reguler, beasiswa, dan afirmasi. Beasiswa bergabung dengan afirmasi. Jadi kami membuat tes tersendiri bagi para beasiswa dan afirmasi dalam hal terutama kemampuan dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Dan hal yang terpenting adalah Kemenkes memberikan kami pendampingan selama 1,5 bulan untuk bisa membina para calon-calon yang akan mengikuti seleksi PPDS, dan itu sudah berjalan lama, dan alhamdulillah walaupun misalnya tidak 100% semua peserta pendampingan itu diterima, tetapi paling tidak sekitar 50% itu bisa diterima setelah menjalani pendampingan. Slide. Nah, ini program studi kami, slide. Kami sudah terakui secara LAM PTKes lah, dan alhamdulillah ASIN internasional. Slide. Ini kami punya jadi untuk ketua program studi dari masing-masing program studi spesialis kami membuatkan setara dengan wakil dekan dan diberi nama oleh rektor kepala pusat program pendidikan dokter spesialis, sehingga kepala pusat program pendidikan dokter spesialis lah yang bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang ada pada masing-masing program studi, sehingga mereka diatur mulai dari jadwal ujian, bagaimana pengaturannya. Jadi tidak masing-masing KPS yang menentukan, tetapi semua ada di bawah koordinasi kepala pusat program pendidikan dokter spesialis, dan untuk di Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH itu setara dengan wakil dekan. Slide. Slide. Nah, bagaimana dukungan kami yang kami lakukan dalam hal pemenuhan beasiswa, dan dalam 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan dari Kemenkes. Yang pertama tentunya adalah peningkatan kuota penerimaan dokter dan PPDS. Jadi yang kami berlakukan juga memang adalah penambahan beasiswa untuk kita terima dan PPDS baik yang beasiswa maupun yang afirmasi. Kemudian prioritas penerimaan bagi calon PPDS dari DTPK. Jadi memang kita punya list adik-adik kita atau anak-anak kita yang akan bertugas sebagai dokter spesialistik di DTPK, dan itulah yang menjadi prioritas. Cuman memang uniknya kami melakukan seleksi di antara mereka. Kami tidak melakukan seleksi di antara yang reguler. Karena begitu kami melakukan seleksi di antara reguler, tentunya persaingan akan menjadi lebih tinggi, sehingga kemungkinan untuk diterima pun menjadi lebih rendah. Maka ketika kita mengumpulkan berapa jumlah beasiswa tersebut yang akan bisa kita terima, maka kita akan sandingkan mereka, komparasinya ada pada anak-anak yang beasiswa tersebut. Kemudian saya bilang tadi Kemenkes memberikan kami pendampingan kepada calon-calon PPDS. Jadi dari Papua,
itu kami mendapatkan hampir setiap semester bisa sampai 30-40 orang. Dan kami diminta untuk membimbing mereka 1,5 bulan sesuai dengan kebutuhan program studi yang ada. Dan memang terlihat perubahan dari yang tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak. Sehingga pada waktu diberikan kasus-kasus, mereka sangat aktif untuk bisa menjawab berdasarkan pendampingan tersebut. Dan tentunya bukan soal yang kami berikan, karena kami menjaga mutu dan kualitas mereka. Sehingga yang kami kasih itu betul-betul adalah sesuai dengan apa yang menjadi nantinya kompetensi dari seorang calon dokter spesialis. Slide. Nah, ini adalah rekapitulasi penerimaan Januari 2021 sampai Januari 2024. Kuota kami memang semakin meningkat dengan penerimaan beasiswanya dan berharap sebenarnya dengan terbukanya hospital base tentunya tidak menutup jumlah yang diarahkan kepada Fakultas Kedokteran yang memang membuka para calon-calon dokter spesialis yang akan ditempatkan di DTPK. Jadi kami berharap bahwa kita bisa berjalan beriringan untuk tujuan yang sama, menciptakan atau menghasilkan dokter spesialis yang tentunya kualitasnya akan sama antara university based dan hospital based. Slide. Ini distribusi ini pun juga kami pegang selalu, jadi kami mempunyai data tentang penyebaran asal provinsi dari total mahasiswa PPDS aktif 2024. Anggaplah kalau kami mempunyai sekitar 1.800-an, 1.700-an dokter spesialis dari 25 program studi tersebut, itu beasiswa paling banyak memang dari Kemenkes, ada sekitar 583, dan dari LPDP per tahun 2023 kami mendapatkan jatah, maksudnya LPDP mereka sudah ada dan kami menerima sebanyak 28 orang tersebut. Semoga nanti ke depannya kami bisa menambah untuk jatah dari LPDP juga. Slide. Ini adalah data yang menunjukkan jumlah yang mendapatkan beasiswa Depkes 534 di luar mandiri ya. Jadi 27,75% itu memang dari beasiswa. Dan masih dimiliki nilai tertinggi ada pada mandiri tentunya. Slide. Ini fasilitasi keikutsertaan MPPDS pada program Bandingdok, itu data aktif kami 1.900-an, penerima beasiswanya 534. Jadi data ini memang kami tempatkan di pusat program pendidikan dokter spesialis. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi dari DTPK, kami akan klik di satu sistem kami melihat peta penyebarannya. Oh, memang daerah ini ternyata tidak ada dokter spesialis A atau hanya ada dokter spesialis A, hanya satu, tetapi begitu banyak pelayanan pasien yang harus diberikan. Karena mengacu juga pada permintaan yang tinggi residen-residen senior yang ditempatkan pada berbagai daerah-daerah yang terpencil. Slide. Sama seperti ini, dan 9 program studi yang tentunya paling banyak dan paling aktif peminatnya itu adalah jantung, kedokteran forensik, kesehatan anak, pulmonologi, patologi klinik, neurologi, radiologi, kesehatan jiwa, dan obstetri ginekologi. Berdasarkan persentase, mereka adalah 9 terbesar permintaan yang terbanyak untuk bisa diterima sebagai PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Slide. Ini perangkatan juga kita lihat jumlah MPPDS, jadi dari Aceh sampai Papua Tengah itu melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi semua daerah terwakili. Slide. Jumlah lulusan alumni FK Unhas juga penerima beasiswa juga tinggi tentunya. Slide, karena memang yang masuk juga cukup tinggi. Dan ini adalah jumlah mahasiswa aktif beasiswa Kemenkes per 2024. Cukup tinggi. Slide. Dan kami masih berada di nomor 1, peta sebaran juga untuk aktif pada tahun ini. Slide. Kemudian jumlah peserta penerima beasiswa Kemenkes per semesternya juga kita bisa melihat paling banyak itu pada tahun 2010. Mungkin ketika itu fakultas kedokteran lain belum membuka untuk menambah kuota bagi
penerima-penerima beasiswa itu. Jadi kami di 2010 sangat tinggi yang kami terima. Kemudian seiring dengan banyaknya atau bertambahnya fakultas kedokteran yang bisa menerima beasiswa, maka seiring itu pula lah terjadi penurunan. Namun di antara fakultas kedokteran, alhamdulillah sih saat ini kami masih tetap tertinggi. Tapi tidak tertutup kemungkinan tentunya kami akan bersama-sama untuk bisa mendukung program pemerintah dalam menghasilkan dokter spesialis sehingga semua fakultas kedokteran yang mempunyai center pendidikan spesialis tentunya akan bersiap-siap untuk bisa menambah kuota agar bisa menerima berapa jumlah yang saat ini masih belum bisa tersalurkan. Slide. Ya, slide. 2 slide terakhir, ini contoh pemantapan yang kami buat, pemantapan bagi calon mahasiswa PPDS dari Papua dan DTPK. Slide. Ya, contohnya juga seperti ini. Jadi memang ada program slide dan mempunyai syarat-syarat yang khusus. Dan sebagai simpulan, tentunya kami telah dan akan selalu berperan dalam pemenuhan dokter spesialis di daerah yang berkebutuhan. Tentunya kami meminta agar Pemda, Kemenkes melalui optimalisasi institusi pendidikan merupakan hal yang mutlak dalam masalah distribusi dan pemanfaatan program pendidikan dokter spesialis. Dan dengan hadirnya model hospital base, tentunya kita memperkuat untuk model kolaboratif untuk menjawab tantangan kebutuhan spesialis di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.